Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang memiliki fondasi kuat dalam ajaran kitab-kitab suci yang dianggap sebagai wahyu Allah. Umat Islam meyakini bahwa ada beberapa kitab yang wajib diimani sebagai bagian integral dari keyakinan mereka. Kitab-kitab ini memberikan pedoman hidup, hukum, dan ajaran moral yang menjadi dasar bagi praktek agama Islam. Dalam pertemuan kali ini, kita akan menjelajahi kitab-kitab yang wajib diimani oleh umat Islam, tentunya dalam pandangan Islam. Mari kita simak saja kajian ini secara lengkap yang disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Nasrullah SHIMH dalam kajian kitab Fikih wa Adilatuhu dengan tema Iman kepada Kitab Allah. Subscribe channel ini bagi Anda yang belum subscribe, dan follow medsos kami di Facebook dan di Instagram. Semoga membawa keberkahan dan hidayah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fardis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah bi nikmatil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, kajian rutin Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai bab al-imanu bi kitabillah, iman kepada kitab-kitab Allah. Saya bacakan dulu teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah azza wa jalla anzala kutuban ala rusulihi li islahil bashar fi dinihim wa dunyahum. Kita wajib percaya bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada rasul-rasulnya untuk memperbaiki manusia tentang urusan dunia dan agama mereka. Baik, jadi kalau yang kita perlu imani, yang diinformasikan oleh Allah, kalau dalam bentuk kitab, itu ya yang 4 itu. Tapi di sisi lain Allah juga menginformasikan ada jenis yang bukan kitab. Bahasanya apa? Suhuf. Dalam satu ayat di dalam surat Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, suhuf ini bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas itu tidak sekompleks yang disebut kitab. Dan tujuan Allah menurunkan kitab ini adalah tidak lain tidak bukan li islahil basar, untuk memperbaiki manusia tentang urusan dunia, dinihim fi dinihim wa dunyahum, urusan dunianya dan agamanya. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah ini semacam manual buku panduan. Minha diantaranya adalah Az-Zabur li Dawud, kitab Zabur yang diturunkan pada Nabi Daud.
Wa Taurat li Musa, dan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wal Injil li Isa, dan Injil kepada Nabi Isa. Wal Quran li Muhammadin, Quran kepada Nabi Muhammad. Khatamin Nabiyina alaihimus salatu wassalam, yang juga sebagai Nabi penutup sekalian Nabi alaihi salatu wassalam. Wa annal Qur'an kalamullah, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamullah. Ini kunci dari definisi Quran. Jadi yang disebut Quran itu jangan sampai kita salah paham. Yang dimaksud Quran itu bukan bukunya, bukan kertasnya yang terhimpun dalam satu buku, satu kitab, enggak. Yang dimaksud Quran itu adalah kalamnya, perkataan Allah, firmannya. Kalau sudah jadi bentuk buku, namanya mushaf. Ngaten. Nah, ini kita salah kaprah memaknai seringkali buku niku yang disebut Quran. Jadi yang disebut Quran itu isinya, muatannya, kalimat-kalimatnya. Bukan apa? Bukan bukunya. Kalau bukunya mushaf. Nah, mushaf itu kan baru ada justru sepeninggal Rasul. Saya lanjutkan. Wa annal Qur'an kalamullah, sesungguhnya Al-Quran adalah perkataan Allah. Wa akhirul kutubul munazzalah, wa anna yastamilu ala ma lam yastamil alaihi ghairuhu, dan sebagai kitab penutup yang diturunkan. Wa annahu yastamilu, dan untuk menyempurnakan, ala ma lam yastamilu alaihi ghairuhu, untuk menyempurnakan apa-apa yang tidak ada sebelumnya. Dari siapa? Dari Taurat, Zabur, dan Injil. Minas sara'i, di antaranya berisi dengan syariat. Wa makarimil akhlak, juga tentang penyempurnaan akhlak. Wa fadhailil ahkam, dan beberapa tentang ayat-ayat tentang hukum. Itu Al-Quran. Maka kemudian apa perbedaan sangat mendasar mukjizat-mukjizat yang diturunkan oleh Allah pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dengan kepada Nabi Muhammad? Kenapa, Pak? Perbedaannya, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu bersifat basoriyah, sifatnya visual yang mampu dilihat. Jadi untuk Musa menaklukkan Fir'aun itu butuh mukjizat yang sifatnya visual. Tongkat dilempar jadi naga, kemudian tongkat dipukulkan ke batu jadi 7 mata air, kemudian tongkat dipukulkan ke laut jadi tol laut, begitu nggih. Nabi Ibrahim dibakar boten mempan. Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati. Itu kan semuanya visual. Nabi Daud itu kalau bikin baju zirah, bikin pedang, bikin tombak, itu tidak perlu besi dipanaskan terus dipukul-pukul seperti pandai besi, enggak. Diurut-urut gini, Pak, langsung jadi tombak, jadi pedang, jadi besi itu tunduk kepada Nabi Daud. Nabi Sulaiman yang luar biasa diberikan mukjizat oleh Allah berupa kemegahan kerajaan dan lain sebagainya. Itu semuanya visual, basoriyah. Dan yang sifatnya basoriyah, yang hanya mampu dilihat oleh mata, itu tidak kontinu, tidak kemudian tidak mampu diteruskan. Ya mereka saja yang pangapunten yang melihat mukjizat pada saat itu yang percaya betul, yang takjub. Bahkan Bani Israel yang menyaksikan Nabi Musa membelah lautan,
itu setelah nyebrang balik lagi, Pak. Tidak menyembah Allah tapi menyembah, ada yang sapi, ada yang patung, ada yang macam-macam ketika ditinggal Nabi Musa. Sedangkan mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran itu sifatnya auditori. Auditori itu apa? Melalui sam'iyah, pendengaran. Jadi kalau melalui pendengaran itu kan mampu diperdengarkan terus turun temurun. Itu begitu. Tidak seperti basoria atau visual. Bahkan untuk menceritakan yang visual itu butuh auditori. Jenengan melihat, menyaksikan sesuatu, terus menceritakan. Lah menceritakan ini kan kemudian storytelling ini auditori. Maka kemudian di era Al-Quran tidak perlu pertunjukan teatrikal yang luar biasa semacam Nabi Musa begitu, enggak. Untuk bikin orang percaya enggak perlu membelah lautan. Untuk bikin orang iman itu enggak perlu bikin naga yang dilempar jadi naga itu. Enggak perlu. Untuk bikin orang iman tidak perlu membuktikan dia tidak mempan dibakar. Kalau tidak mempan dibakar aja debus ada, Pak. Cukup. Sama aja kayak debus atau ilmu-ilmu yang lain. Tapi Al-Quran untuk menyaingi kedikdayaannya nabi-nabi sebelumnya yang basoriyah, yang mukjizatnya berupa penglihatan, itu cukup dengan satu ayat yang luar biasa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak main-main, serius betul. Ayyadriba masalan, untuk membuat sebuah perumpamaan, ma ba'udatan, semisal dengan nyamuk. Fama fawqaha, atau bahkan yang jauh lebih kecil dari nyamuk. Bapak, ketika manusia ditantang untuk membuat segala sesuatu yang besar, segala sesuatu yang menakjubkan, itu bisa, Pak. Seorang seniman patung disuruh mahat patung gajah, bisa. Bahkan di zaman Fir'aun itu ada satu gunung di Mesir itu, satu gunung batu dipahat jadi dewa, patung-patung dewa itu, gunung batu, Pak. Tingginya mungkin hampir 50 meteran. Dipahat, Pak. Abu Simbel namanya. Di Bali seorang seniman disuruh bikin patung Garuda Wisnu Kencana, bisa. Yang sebesar itu. Di Jakarta disuruh bikin Monas yang berlapis emas, bisa. Tapi kalau manusia disuruh bikin nyamuk, Pak, ada enggak teknologi sampai sekarang yang menyamai nyamuk? Tidak mungkin, Pak, tidak bisa, Pak. Atau bahkan yang lebih dari nyamuk, ya tidak bisa. Jangan apa tidak pernah berpikir nyamuk itu ya makhluk Allah. Hidupnya itu dari darah manusia. Darah manusia yang kemudian kalau didonorkan itu bisa kita pegang itu, ternyata mampu dicerna oleh nyamuk. Ya masuk jantungnya nyamuk, ya dipompa ke seluruh tubuh nyamuk. Apa jenengan tidak pernah berpikir sapiro gedene jantungnya nyamuk itu? Dan jantung itu juga punya saluran. Kalau manusia itu punya saluran darah namanya vena cava superior, itu yang pembuluh darah besar, atau arteri yang pembuluh darah kecil. Nah, jenengan apa ndak bayangkan arterinya nyamuk itu seberapa besar? Masya Allah. Itu tidak mungkin itu. Itu pangapunten, ahli-ahli biologi itu mungkin mampu membelah katak, ya, dijadikan sampel, belah tikus. Ini belah nyamuk gimana, Pak? Dan pangapunten, nyamuk ini juga punya pasangan hidup. Bagaimana nyamuk kawin itu? Nah, itu kan tidak terpikirkan itu. Apa ya resepsi juga?
apa ya ono mudine juga kan tidak tahu itu. Itu tidak terpikirkan oleh manusia. Nah, mukjizatnya Nabi Musa yang sedemikian rupa, yang mukjizatnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa yang basariyah hanya kemudian disaingi oleh Al-Quran dengan satu ayat, dengan bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, maka kemudian kita harus kenal Al-Quran. Quran itu apa? Kenapa kok kemudian di dalam Al-Quran dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran tersebut, kitab tersebut, dzalikal kitab la raiba, tidak ada keraguan-raguan fihi di dalamnya, hudan lil muttaqin. Ternyata Al-Quran yang sedemikian rupa dahsyatnya itu hanya petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Tidak disebutkan petunjuk bagi orang yang munafik, tidak disebutkan petunjuk bagi orang yang zalim, tidak disebutkan petunjuk bagi orang yang kafir. Nah, ini kemudian kita harus kenal Al-Quran. Baik, saya jelaskan. Al-Quran itu secara definitif di dalam setiap kitab-kitab ulumul Quran, para ulama itu kemudian mendefinisikan ma huwal Quran. Al-Quran huwa kalamullahi mu'jizun munazzalun ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutawattiran wa muta'abbid bitilawatihi. Quran itu adalah kalam Allah, perkataan Allah. Mu'jizun munazzalun ala Nabi Muhammad, yang sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutawattiran, turunnya berangsur-angsur, wa muta'abbid bitilawatihi, membacanya adalah sebuah bentuk ibadah. Itu definisi Quran. Baik. Quran itu Bapak yang kemudian jumlahnya menurut hitungan Kufi ya, kan macam-macam itu. Kurang lebih 6.326 ayat. Ini versi hitungan Kufi. Ada yang mengatakan 6.300 sekian, ada yang 6666, ada yang macam-macam. Ini saya pakai versi hitungan Kufi ayatnya. Dari 6.326 ayat ini, kalau dibagi menurut kelompok-kelompok besar ayat-ayat itu, menurut sifatnya itu ada ayat Al-Quran yang qat'i, ada ayat Al-Quran yang qat'i, ada ayat Al-Quran yang dhanni. Ayat Al-Quran yang qat'i itu yang bagaimana? Ayat Al-Quran yang qat'i ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang sudah pasti artinya, tidak perlu ditafsiri lagi, tidak perlu ditakwili lagi, itu maknanya yaitu sudah artinya. Contoh ayat-ayat tentang waris dalam surah An-Nisa ayat 11 dan seterusnya itu sampai 19. Itu sudah saklek, tidak bisa digeser-geser lagi, tidak perlu ditafsiri. Kalau Allah mengatakan bahwa misalkan seorang ibu dapat bagian 1/8 atau 1/6 atau 1/sekian, ya maksudnya yaitu dari harta yang ditinggalkan, dari tirkahnya. Kalau suami dapat bagian 1/4 atau 1/6, ya maksudnya yaitu dari tirkah atau harta yang ditinggalkan. Tidak bisa digoyang, jangan 1/6 deh, dapat setengah aja, ya tidak bisa. Paham ya? Itu ketentuan-ketentuannya sangat rigid sekali, sangat detail sekali Allah mengatur dalam hal waris. Ayat yang qat'i. Kemudian ayat-ayat yang dhanni. Ayat-ayat yang dhanni itu yang bagaimana? Ayat-ayat yang dhanni ini ayat-ayat yang butuh ditafsirkan kembali, ayat yang butuh kemudian
dimaknai lagi sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan asbabun nuzulnya, itu begitu. Contoh apa, Ustadz? Ya banyak, tentang ayatul ahkam, tentang ayat-ayat hukum, tentang ayat-ayat muamalah, tentang macam-macam, itu dhanni. Atau tentang kisah-kisah para nabi, itu dhanni. Baik. Kalau kemudian di dalam ayat-ayat yang dhanni ini muncul konsep tafsir. Yang pertama, tafsir Quran bil Quran. Al-Quran ayat yang satu ditafsiri dengan ayat yang lain. Itu pakem utama, itu sudah. Contoh, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kan muncul pertanyaan, al-muttaqin itu yang bagaimana? Kan begitu. Ternyata langsung dijelaskan oleh Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang muttaqin. Atau boleh jadi pertanyaannya di An-Nisa, penjelasannya di Al-Baqarah. Kemudian pertanyaannya di Al-Maidah, penjelasannya di Ali Imran. Boleh jadi begitu, karena Al-Quran kan turutnya tidak urut. Tidak Fatihah dulu, baru Al-Baqarah ayat 1, 2, 3, kan tidak begitu. Al-Quran bahkan yang turun apa? Al-Alaq dulu, Iqra dulu itu. Nah, baik. Kenapa kok kemudian Ustaz, kan Iqra duluan yang turun? Kok kenapa tidak jadi surat dan ayat pertama? Nah, itu memang ada catatan-catatan yang ditinggalkan oleh Rasul pada Ummu Salamah, istri beliau, kemudian dijadikan referensi bagi Zaid bin Sabit dan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib untuk membukukan Al-Qur'an. Itu begitu ceritanya. Ada Quran bil hadis. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis. Contohnya apa? Contohnya adalah tentang gerakan sholat. Gerakan sholat itu di Al-Quran apa aja, Pak? Ada enggak gerakan sholat di Al-Quran? Ada? Ada napa mboten? Ada, Pak. Loh, satu ya, coba ya. Fa'aqimu fis shalat. Berdirilah di dalam salat, bukan mendirikan loh ya, berdiri di dalam salat. Ada kalimat itu. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Wasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekatlah. Ada 3 itu saja. Tapi kan kemudian tidak bisa kemudian kita melaksanakan sholat ya hanya pakai 3 itu. Berdiri, rukuk, sujud, berdiri, rukuk, sujud. Gak mari-mari, Pak, gak pakai salam hari ini. Gak mandek-mandek. Butuh penafsiran. Atiullaha wa atiur rasuluh. Ternyata kita juga harus taat sama Rasul. Rasul bilang apa? Rasul dawuh, Rasul kemudian bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, ada Quran bil aqli. Nah, Quran dengan akal. Dulu pernah saya terangkan. Apa contohnya Quran dengan akal? Pergerakan matahari yang sebagai penanda masuknya waktu sholat. Jadi tanda masuk waktu sholat itu bukan adzan, tapi pergerakan matahari. Dalam Al-Quran itu begitu. Ketika fajar shodiq itu benang putih di ufuk timur, itu tanda masuk subuh. Matahari tepat di atas kepala, itu zuhur. Matahari lengser sedikit ke barat disebut asar. Kemudian matahari tenggelam, muncul benang merah di langit disebut maghrib. Benang merahnya itu kemudian hilang total, gelap gulita disebut isya.
Lah nek pas udan-udan ngeten Pak, pas maghriban daweres. Kelihatan benang merah? Ndak kelihatan. Prei maghribane ya ndak. Maka muncul ilmu-ilmu yang berasal dari penafsiran Quran dengan akal, muncul ilmu falak, nggih. Muncul ilmu hisab. Dari otak-atik akalnya manusia, oh dihitung. Ternyata kalau maghrib itu sekian derajat, posisi matahari itu di ufuk barat. Sekian derajat tadi itu dikonversi jadi jam. Oh, maghrib itu kurang lebih pukul 17 berapa samangkin itu? 17.22 misalkan. Maghrib, begitu jam menunjukkan ada napa 17.22 sekalipun hujan deras adzan. Nah, ini penafsiran Quran dengan akal. Baik. Ada lagi Bapak ayat-ayat yang Al-Quran menurut hukumnya. Ada ayat Al-Quran yang muhkamat, ada ayat Al-Quran yang mutasyabihat. Yang muhkamat ini bagaimana? Ya ayat-ayat tentang hukum. Ayat-ayat tentang hukum di dalam Al-Quran itu ditandai dengan diawali ya ayyuhalladzina amanu. Itu rata-rata begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah napa? Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Perintah bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Perintah Jumat, sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6, perintah berwudu atau thaharah. Dan masih banyak ya ayyuhalladzina amanu yang lainnya. Nah, baik. Ini ayat tentang ayat-ayat yang muhkamat. Ayat tentang hukum. Kemudian ada pula ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat yang mutasyabihat ini adalah mirip dengan ayat yang dhoni ini tadi, tentang qasasul anbiya, kisah para nabi, tentang cerita-cerita surga dan neraka, ya, seperti di Ar-Rahman itu, surga dan neraka dan lain sebagainya itu. Nah, saya akan fokus menjelaskan ayat yang muhkamat dulu. Ini saya hapus, oke? Oke. Ayat-ayat yang muhkamat tadi itu Bapak Ibu sekalian, versi jumhur ulama itu kurang lebih 500-an ayat yang membahas tentang hukum. Versinya Imam Al-Ghazali juga sama, kurang lebih 500-an ayat. Yang lebih detail lagi itu yang membahas, yaitu yang meneliti lebih detail lagi, yaitu Hasbi Asyidqi. Hasbi Asyidqi. Nah, Hasbi Asyidqi ini kemudian menganalisa bahwa ayat-ayat tentang hukum itu kurang lebih 289 ayat. Yang mana 289 ayat ini tidak ada sepersepuluhnya dari 6.326 ayat ini. Di antaranya apa saja? 1. Tentang ibadah, hukum ibadah.
kurang lebih 140 ayat. Nah, tentang hukum ibadah kurang lebih 140 ayat. Tentang ahwal saksiyah. Ahwal saksiyah ini apa? Hukum keluarga. Tentang hukum keluarga kurang lebih 70 ayat. Nah, tadi kan di dalam kitab kan dikatakan bahwa kitab-kitab itu kan untuk menata kehidupan manusia di dunia dan menata agamanya. Kemudian lagi tentang pidana atau jinayah. Ada kurang lebih 30 ayat. Kemudian tentang perang, perdamaian dan pemerintahan. Pemerintahan 35 ayat. Ada lagi kemudian tentang hukum acara. Atau perdata kurang lebih 13 ayat. Yang terakhir tentang ekonomi atau muamalah itu 10 ayat. Nah, pun ayat tentang hukum ini versi Hasbi As-Siddiqi itu tidak lebih dari 1/10 pembahasan Al-Quran. Problem umat saat ini Bapak Ibu sekalian, pangapunten sahabat, kita terlalu fokus kepada yang 140 ayat ini loh. Yok nopo carane sholat, ya takbirnya seberapa, sepundak atau sekuping, sholat subuh itu kunut atau tidak kunut, kemudian nopo ketika sujud itu lutut dulu atau tangan dulu, kita utek-utek itu terus. Akhirnya menyebabkan perselisihan intern umat Islam. Oh, nggak cocok bid'ah itu. Gampang membid'ahkan, gampang menyalahkan, gampang mengharamkan, membenarkan pendapatnya sendiri, menyalahkan pendapat orang lain. Ternyata sebabnya apa? Coba. Kok kita saling musuh-musuhan begitu itu sekarang ini? Di zaman informasi melimpah, justru orang itu potensi tukaran semakin besar, Pak. Kenapa? Ya karena kita fokus di 140 ayat ini aja. Padahal dominasi pembahasan Al-Quran yang 6.326 ayat itu mayoritas adalah tentang satu akhlak dan apa? Dan kisah-kisah. Yang namanya auditori kok. Ya pasti tentang kisah. Kisahnya pun isinya tentang akhlak. Maka wajar, pangapunten sangat. Ini fakta di lapangan ya. Jangan banyak temukan. Wajar orang-orang yang pinter, yang hafalan Qur'annya luar biasa ngelontok itu ketika bertatapan, berbenturan dengan pendapat yang tidak cocok, saling menyalahkan. Karena dia kurang belajar tentang akhlak. Akhlaknya tidak hatam itu.
Imam Syafi'i saja pangapunten sangat belajar akhlak itu pangapunten 15 tahun belajar akhlak, belajar ilmu fikih, ilmu nopo, macam-macam itu cuma 2,5 tahun. Belajar akhlaknya yang lebih lama. Imam Syafi'i. Maka kemudian pangapunten ulama-ulama terdahulu ketika ada perbedaan pendapat itu menjadi rahmat, menjadi tambahan ilmu. Tidak ada masalah beda pendapat, silakan. Imam Syafi'i pangapunten sangat mensunahkan kunut. Imam Hanafi tidak ada kunut itu sama Imam Malik. Imam Hambali ada kunut tapi nazilah. Lu 4 imam mazhab ini kan berbeda pendapat. Tapi kan kemudian Imam Syafi'i ketika kemudian sholat bersama gurunya ya tidak pakai kunut. Imam Malik, Imam sinten Hambali ketika berkunjung ke Imam Syafi'i pakai kunut, tidak ada problem. Kenapa kok sekarang pangapunten masjid sing ono kunute masjidnya Newcastle United, masjid sing gak ono kunute Manchester United, kok jadi begitu? Tidak ada masalah, no problem. Berbeda itu justru menambah wawasan selama itu ada dalilnya. Bahkan pangapunten urusan bid'ah sendiri itu sering sekali diutarakan oleh orang-orang saat ini itu. Dikit-dikit bid'ah. Urusan bid'ah itu kan ulama-ulama fikih itu disematkan ada istilah bid'ah hanya di dalam urusan ibadah makhluk. Apa itu ibadah makhluk Bapak Ibu sekalian? Ibadah makhluk itu adalah ibadah yang harus sesuai contoh. Salat, zakat, puasa, haji itu ibadah makhluk. Baru kemudian pangapunten kalau ada bapak-bapak di sini kalau mau sujud salto dulu. Nah, itu bid'ah itu. Kata sujud aja kadek salto barang. Itu bid'ah. Nah, atau lagi kemudian jenengan haji dan umroh tidak di Mekah Madinah tapi di Sukolelo. Tawafnya di Ka'bah di Sukolelo, ya bid'ah. Nah, bahkan pangapunten zakat fitrah itu bisa dituduh bid'ah itu, Pak. Kenapa? Jenengan kalau bayar zakat fitrah pakai apa? Pakai beras. Bid'ah itu, Pak. Bahaya, Pak. Pernah enggak dicontohkan oleh Rasul? Ada enggak contohnya Rasul pernah zakat fitrah pakai beras? Enggak pernah. Itu kalau ilmunya tidak mateng, enggak mapan, didik bid'ah. Padahal ada ilmunya. Sepeninggal Rasul, sumber hukum Islam itu tidak hanya Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan ketika Rasul ada, hadis tidak ada masih. Wong Rasul, ada Rasulnya, ada Nabinya. Enak. Para sahabat dulu enak kalau berselisih pendapat tinggal tanya sama Rasul, ya Rasul niki pripun? Begini, selesai urusan. Lah sekarang jenengan penemui masalah, tanya Ustadz Nasrullah, jawabannya A. Tanya Ustadz lain, jawabannya B. Tanya Ustadz lain, jawabannya C. Sing bingung, sing ngaji, Pak. Nggih napa ndek? Iya, memang begitu. Dan itu perbedaan itu menjadi rahmat. Bahkan Rasul sendiri memang kemudian sengaja untuk memberikan contoh ibadah yang berbeda. Beras tadi bagaimana, Ustaz? Beras tadi itu ternyata ada ilmu kias. Dikiaskan kemudian bahwa ternyata zakat fitrah itu tidak harus pakai gandum dan beras. Zakat fitrah kiasnya adalah makanan pokok.
Orang Sidoarjo makanan pokoknya adalah beras, nasi nggih, nasi dari beras, maka kemudian zakat fitrahnya pakai beras. Orang Madura makanan pokoknya jagung, zakat fitrahnya pakai jagung. Orang Papua makanan pokoknya pakai sagu, maka zakat fitrahnya dengan sagu. Sing enak orang Palembang, Pak. Napa? Empek-empek sak. Enak itu wis empek-empek zakat fitrah. Sama cukoknya, wah sedap, mantap itu. Baik. Ini kemudian problematika yang seperti ini karena pangapunten perbedaan ibadah tidak dilengkapi dengan ilmu akhlak. Akhirnya nopo? Berbeda kemudian bermusuhan, berbeda kemudian bertentangan. Dulu ndak, ulama-ulama dulu itu biasa-biasa saja, itu berbeda. Bahkan Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, banyak sekali pendapatnya Imam Malik yang ditentang oleh Imam Syafi'i. Tapi justru muridnya Imam Malik paling bangga punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kemudian punya saudara seperguruan dan sekaligus muridnya, yaitu Imam Hambali, Imam Ahmad. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i seringkali bertentangan pendapatnya. Tapi kemudian pangapunten sangat ketika Imam Syafi'i itu sowan atau silaturahmi ke Imam Ahmad, Imam Syafi'i dijamu bak raja. Biasa-biasa saja, ngobrol santai, itu begitu. Pangapunten sangat, kenapa kok umat Islam saat ini itu seringkali saling menyalahkan, saling tuding, saling tidak cocok, nggih. Kenapa? Ternyata kita lupa dominasi ajaran Quran itu adalah tentang akhlak. Makanya kemudian pangapunten sangat sekarang itu banyak fenomena profesor doktor pinter, Pak. Profesor doktor. Tapi ketika diskusi kemudian saling menyalahkan. Profesor doktor bahkan PhD gelarnya itu. Profesor doktor tapi menjadi koruptor. Kenapa? Nggak tamat ilmu akhlaknya. Ya pinter tapi koruptor. Koruptor di ibu kota sana itu, di Senayan itu, pangapunten sangat. Apa mereka SD tidak lulus? Enggak. Apa mereka hanya lulusan SMP? Enggak. Rata-rata itu profesor, doktor, Pak, luar biasa. Tapi karena dia tidak hatam ilmu akhlaknya, maka segala cara diterjang. Itu problematika umat kita saat ini, karena tidak kenal hudan lil muttaqinnya, karena tidak kenal petunjuk hidupnya. Apa? Al-Qur'an. Barangkali itu saja yang mampu saya sampaikan. Ada pertanyaan? Monggo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah itu diutus, kan Rasulullah sendiri yang menjelaskan bahwa saya sesungguhnya diutus untuk memperbaiki akhlak, gitu kan begitu ya. Mungkin kalau saya bisa nah, kira-kira yang kerusakan akhlak ini apa kira-kira penyebabnya? Yang menjadi akhlak itu di era sekarang ini rusak, kira-kira apa yang penyebabnya? Baik. Apa salah satu penyebab degradasi moral, bahasanya begitu, atau kerusakan akhlak saat ini? Oke. Karena memang degradasi moral itu luar biasa loh, Pak. Jangan jauh-jauh akhlak, masalah debat pendapat dan lain sebagainya. Sama orang tua saja. Zaman
dulu era bapak jenengan atau bapak saya itu seorang bapak dehem mawon. Itu kita sebagai seorang anak wis keringet dingin itu. Enggak atau tidak itu? Keringet dingin itu. Wah, salah opo aku mang lapo, kan mesti begitu. Sekarang Pak, Gen Z dan Gen Alpha itu pangapunten sangat. Oh Bapak, watuk tak komik loh. Ayo, iya atau tidak? Atau kalau ibunya itu nyuruh anak perempuannya, "Duk, tukokne bawang, tukokne brambang," begitu kan. Dulu, "Nggih Bu," langsung berangkat. Sekarang, "Duk, jupukno iki." "Aku toh, ayo Bu." "Mas gak tahu, adik gak tahu." Protes begitu. Ini kan contoh paling sederhana yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Problemnya apa? Satu, pendidikan. Pendidikan kita yang sekarang itu sudah tidak lagi berakhlak. Orang-orang terdahulu, Bapak Ibu sekalian, itu yang diutamakan itu uswatun hasanah. Ketika bapak kita dulu itu memerintah sesuatu, dia sudah melaksanakan itu. Ayo bangun sholat, dia sudah sholat. Ayo budal ngaji, dia sudah ngaji. Sekarang enggak ya Pak. Ayo Kak, enggak boleh HP-an. Dia ternyata TikTokan. Jadi ngelarang HP-an seorang anak, dia masih HP-an. Ayo nang budal ngaji, ayo berangkat ngaji. Dia masih singletan, ruwes-ruwes, belum ngapa-ngapain, belum mandi. Tapi anak disuruh ngaji. Anak sekarang itu jauh lebih cerdas daripada anak dulu. Karena anak sekarang itu menerima informasi bertubi-tubi luar biasa setiap hari. Akhirnya lebih kritis anak sekarang. Kenapa kok kemudian saya disuruh mandi tapi bapak belum mandi? Kenapa kok saya tidak boleh merokok tapi bapak sedot merokok? Karena uswatun hasanahnya hilang satu. Uswatun hasanah yang diberikan dari orang tua turun ke anak itu tipis. Dua adalah menanamkan konsep ibadah. Bapak, anak-anak zaman sekarang itu pangapunten, ibadah itu hanya pada level how to, bagaimana caranya saja. Tapi why-nya tidak dapat. Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus ngaji? Alasan itu harus disematkan, Pak. Tidak bisa metode seperti dulu. Karena anak sekarang zamannya berbeda, lebih banyak menerima informasi. Dialektika itu tidak ada sekarang. Pernah tidak kita menjelaskan, sholat itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Allah itu begini. Maka kita harus sholat. Kan rata-rata, ayo sholat. Kan begitu dok. Tidak dijelaskan. Karena zaman sudah berbeda. Satu uswatun hasanah, kemudian tentang ibadah, transfer ibadah itu tidak sampai. Kemudian yang ketiga, pangapunten sangat, seringkali sayangnya kita kepada anak, sayangnya kita kepada cucu hanya sebatas welas asih saja. Ya, hanya sebatas welas saja, tapi tidak asih. Pengen apa aja dituruti. Nggih, pengen apa aja dituruti. Anak kenapa aja dibelani. Dulu pangapunten, kalau anak digampar guru dulu ya, atau diceples guru pakai rotan, sambat ke orang tua, "Pak, saya tadi habis diceples Pak Guru sama rotan." "Oh iya, mana sih diceples le?" "Kaki sebelah kanan." "Oh kiri belum, tak ceples."
Itu orang tua dulu. Sekarang boten. Anak SD dijewet saja divisum, lapor polisi. Lama-kelamaan pendidikan moral guru ke murid ndak ada. Wong orang tuanya sendiri ndak ngerti moral. Itu problem kita. Jadi tidak tahu dunia anak itu bagaimana. Tidak mau menyelami dunia anak. Jadi 3 penyebab itu yang kemudian saya perhatikan, karena saya juga sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen, saya juga merasakan, Pak, mahasiswa dulu dengan mahasiswa sekarang jauh berbeda. Mahasiswa dulu itu kalau mau bimbingan skripsi itu nunggu dosennya di ruangan dosen. Kalau keluar kemudian nyapa, disapa, terus omongannya sopan dan lain sebagainya. Kalau dosennya ada waktu, Bapak pangapunten, jenengan ada waktu atau tidak, saya mau bimbingan skripsi Bapak. Kan enak nggih. Mahasiswa sekarang WA Pak, WA-nya apa? Ngopi Pak, kosong, skripsi Pak. Mahasiswa sekarang gitu. Ngopi Pak, bimbingan skripsi Pak. Mahasiswa sekarang nggak ada akhlak, sudah terputus. Guru dan dosen sendiri juga sarah-sarahan bimbingan moral itu, wis moral itu urusannya wong tuane. Yang penting sekarang saya masuk, ngajar, materi selesai. Kan modalnya begitu. Kalau dulu enggak. Betul-betul mahasiswa itu dilatih agar tahan banting, pola pikir dan mindsetnya berubah. Jadi kompleksitas pendidikan itu luar biasa, Pak. Jadi sejatinya pendidikan kita saat ini sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Itu turun moral dan akhlak itu. Bahkan pangapunten, kajian-kajian dimanapun itu sekarang itu kan kajian hukum semua. Yang laris kan fikih, perbedaan dan lain sebagainya itu. Tapi soal akhlak sedikit, Pak. Baik, itu yang mampu saya sampaikan. Kadang-kadang membingungkan ya. Sekarang orang yang paham tentang agama, paham sekali, bahkan ini harusnya sebagai contoh, tapi justru bukan contoh yang diberikan gitu. Seorang paham agama, bukan hanya mengerti, sangat paham. Itu yang seharusnya memberikan contoh, malah dia mungkin nanti bisa masuk penjara. Gimana itu? Kan bingung, apakah keimanannya yang tidak kuat? Kalau ngomong keimanan, kalau kita urut, pasti dia paham soal agama, mungkin Qurannya ngelontok, hadisnya ngelontok. Ya. Tapi kenyataannya ya seperti itu kan, orangnya mungkin orang pada sebelumnya mungkin mengagumi, akhirnya dengan proses berjalannya waktu ternyata begitu gitu loh. Itu apa kira-kira, kan bingung gitu. Lagi kan buat tadi pendidikan misalnya. Ya ini tadi Pak, terlalu fokus sama yang 140 ini tadi Pak. Tapi tidak dengan yang 6.000 sekian itu. Makanya ayat tentang hukum, kepakaran seseorang tentang hukum itu kemudian belum tentu mencerminkan tentang akhlak. Ustaz, bisa nggak disimpulkan akhlak ini, akhlak itu orang baik kalau sudah 2 hal dicapai, imannya bagus, kemudian keimanannya dan apa ya, betul. Ada 3 hal yang harus kita belajar ya. Iman, tentang konsep tentang keimanan, konsep tentang syariah, dan konsep tentang akhlak gitu kan. Apabila 2 hal ini bagus, maka akan otomatis ini juga baik. Tapi kenyataannya bingung kan kita di lapangan. Boten Pak. Jadi 80-90% pembahasan tentang di Al-Quran itu tentang akhlak. Ustadz, porsinya lebih banyak mana? Ya nomor 1 akhlak dulu. Bahkan Rasul itu mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bukan makarimal ilmi, enggak. Akhlak memang. Jadi ya itu porsi yang lebih besar lah. Orang yang berakhlakul karimah, ilmu itu nanti ngikut. Ilmu itu ngikut. Tapi kalau orang yang berilmu belum tentu berakhlak.
akhlakul karimah. Ngoten. Seharusnya orang yang belajar ilmu akhlaknya semakin tinggi ilmunya semakin tunduk kalau dibarengi dengan akhlak. Lah ini kan tidak seharusnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena apa? Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, cukup itu nggih? Cukup sudah. Sudah rontok soalnya jamaah. Itu saja yang mampu saya sampaikan. Nasrul minallahi fathun qarib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.